Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Reno selaku dosen pengampu mata kuliah Perancangan Peraturan Perundang-undangan. Kemudian tak lupa pula yang sama-sama berbahagia seluruh teman-teman yang hadir pada pagi hari ini. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi yang berjudul tentang negara hukum di Indonesia dan tata hukum di Indonesia. Adapun kelompok kami terdiri dari Ahmad Kemal Fahreza, ada Ahmad Sofyan, Abdul Qadir Jailani, Muhammad Fajar Ma'arif, saya sendiri, Muhammad Rafi Azizuddin, dan Muhammad Sobih Al-Muayyad. Tanpa berlama-lama langsung saja kita menuju ke pemateri yang pertama, yakni Ahmad Kemal Fahreza. Kepadanya kami persilahkan. Nah, yang pertama itu adalah pengertian negara hukum. Apa sih pengertian daripada negara hukum itu? Pengertian negara hukum sendiri itu bermacam-macam, berbeda negara, berbeda pula pengertiannya. Nah, di sini saya akan paparkan beberapa pengertian dari negara-negara di luar Indonesia terkait pengertian negara hukum. Nah, istilah negara hukum itu merupakan terjemahan dari istilah Rehtat. Selain memakai istilah Rehtat, juga lazim menggunakan the rule of law. Nah, untuk mengartikan negara hukum. Tapi Belanda dan Jerman itu lazim menggunakan istilah Rehtat. Nah, kalau Inggris itu memakai pengertian the rule of law, sedangkan Perancis itu menggunakan Etat de Detroit, dan Amerika Serikat menggunakan istilah government of law but not men. Nah, itu adalah pengertian-pengertian daripada negara hukum di negara luar, seperti itu. Istilah Rehtat sendiri dan istilah Etat de Detroit itu dikenal di negara Eropa kontinental, sedangkan the rule of law itu dikenal di negara Anglo-Saxon. Adapun istilah socialist legality dikenal di negara yang berpaham komunis. Di kalangan pakar hukum tata negara Indonesia juga menggunakan istilah hukum yang beragam. Konsep negara hukum di Indonesia sendiri itu telah diterapkan sejak Indonesia memproklamasikan dirinya dalam penjelasan umum UUD 1945 Butir 1 tentang sistem pemerintahan. Nah, di situ dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka. Pada dasarnya, negara hukum itu memiliki konsep the rule of law yang berarti negara dalam menjalankan fungsinya harus berdasarkan asas hukum. Maka, setiap anggota atau yang termasuk dalam warga negara harus taat dan mengakui supremasi hukum itu sendiri. Namun, konsep dari negara hukum itu tidak hanya terbatas pada hal tersebut. Negara hukum juga memiliki konsep nomokrasi yang secara etimologis berasal dari kata nomos yang bermakna norma dan kraten yang memiliki arti kekuasaan. Karena itu, istilah dari nomokrasi dapat dimaknai bahwa hukum menjadi dasar dari setiap tindakan pemerintahan maupun rakyat yang menjadi bagian dari negara yang utuh. Nah, hal itu memaknai bahwa yang menjadi pemimpin sesungguhnya dari negara adalah hukum itu sendiri. Dia itu membawahi setiap dari elemen-elemen kenegaraan. Jadi seperti itu teman-teman terkait pengertian negara hukum. Next, selanjutnya itu tentang ciri-ciri negara hukum. Nah, ciri-ciri negara hukum itu atau yang biasa disebut karakteristik of the rule of law adalah karakteristik atau tanda-tanda penting yang menunjukkan sebuah negara itu memiliki sistem hukum yang baik dan menjamin hak-hak warganya. Nah, menurut Albert Van Dissy, negara hukum harus memenuhi 3 ciri-ciri berikut. Yang pertama itu adalah supremacy of law. Apa sih supremacy of law itu? Supremacy of law itu berarti hukum itu memiliki tempat tertinggi dalam suatu negara dan setiap orang wajib untuk mematuhinya. Selanjutnya adalah equality before the law, yaitu memiliki makna bahwa setiap orang tanpa memandang status dan latar belakang sama di depan hukum. Selain itu, setiap orang juga memiliki hak yang sama dan setara untuk mengakses hukum tersebut. Selanjutnya adalah due process of law, yang bermakna bahwa setiap orang yang diperhadapkan dengan proses pengadilan dijamin hak-haknya sebagai manusia. Nah, adapun ciri-ciri negara hukum di Indonesia. Nah, di Indonesia itu bisa dikatakan negara hukum apabila memenuhi syarat-syarat atau ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, yaitu hukum secara keseluruhan bersumber dari Pancasila. Yang kedua, yaitu harus berkedaulatan kepada rakyat. Selanjutnya, sistem pemerintahan yang berdasar pada konstitusi. Selanjutnya, setiap orang juga dijamin memiliki persamaan di depan hukum. Lalu, ada lembaga hukum negara yang tidak dapat diintervensi dalam pelaksanaan tugasnya. Yang terakhir, yaitu adalah adanya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi,
Itu tadi pemaparan saya terkait apa sih pengertian daripada negara hukum, lalu ciri-ciri negara hukum itu apa saja. Terima kasih, mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Tata hukum suatu negara adalah tata hukum yang ditetapkan atau disahkan oleh negara itu. Jadi, tata hukum Indonesia adalah tata hukum yang ditetapkan oleh pemerintah negara Indonesia. Tata hukum Indonesia juga terdiri atas aturan-aturan hukum yang ditata atau disusun sedemikian rupa, dan aturan-aturan itu antara satu dan salingnya saling berhubungan dan saling menentukan. Aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia berkembang secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan kebutuhan di dalam masyarakat. Oleh karena itu, suatu aturan yang sudah tidak memenuhi kebutuhan masyarakat perlu diganti dengan yang baru. Perkembangan masyarakat tertentu diikuti oleh perkembangan aturan-aturan yang mengatur pegawaian hidup sehingga tata hukum selalu berubah-ubah. Begitu pula tata hukum di Indonesia. Suatu tata hukum yang selalu berubah-ubah mengikuti perkembangan masyarakat di tempat mana tata hukum itu berlaku di dalam masyarakat disebut tata hukum yang mempunyai struktur terbuka. Demikian pula halnya dengan tata hukum Indonesia yang saling berhubungan dan saling menentukan. Sebagai contoh yaitu hukum pidana saling berhubungan dengan hukum acara pidana dan saling menentukan satu sama lain. Karena hukum pidana tidak akan dapat diterapkan tanpa adanya hukum acara pidana. Sebaliknya, jika tidak ada hukum pidana, hukum acara pidana tidak akan berfungsi. Contoh yang kedua yaitu hukum keluarga berhubungan dan saling menentukan dengan hukum waris agar harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang dibuat peraturannya, siapa ahli warisnya, berapa bagiannya, dan apa kewajibannya ditentukan oleh hukum. Susunan hukum terdiri atas aturan-aturan hukum yang tertata sedemikian rupa sehingga orang mudah menemukannya bila suatu ketika ia membutuhkan untuk menyelesaikan peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Aturan-aturan yang ditata sedemikian rupa yang menjadi tata hukum tersebut antara satu dan lainnya saling berhubungan dan saling menentukan. Tata hukum berlaku dalam suatu masyarakat karena disahkan oleh pemerintah masyarakat itu. Tata hukum yang sah ada dua jenis tata hukum, yaitu tata hukum yang sah dan berlaku pada waktu tertentu di negara tertentu dinamakan hukum positif atau ius constitutum. Sedangkan yang kedua yaitu tata hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang dinamakan ius constituendum. Nah, ius constituendum dapat menjadi ius constitutum baru yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang senantiasa berkembang. Tujuan dalam mempelajari tata hukum Indonesia. Nah, seseorang yang mempelajari tata hukum negara tertentu berarti mempelajari keseluruhan peraturan yang berlaku di negara itu atau mempelajari hukum positif negara itu. Demikian pula seseorang yang mempelajari hukum positif Indonesia. Tujuannya adalah bahwa orang tersebut ingin mengetahui seluruh peraturan yang mengatur tata kehidupan negara dan masyarakat Indonesia. Lebih jauh lagi yaitu untuk orang tersebut ingin mengetahui dasar rangka hukum positif Indonesia tentang perbuatan-perbuatan mana yang melanggar hukum dan mana yang menuruti hukum, serta ingin mengetahui kedudukan, hak, dan kewajibannya dalam masyarakat. Seseorang yang mempelajari tata hukum Indonesia berarti mempelajari hukum positif Indonesia. Dengan demikian, hukum positif Indonesia menjadi objek ilmu pengetahuan. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah hukum privat di Indonesia. Jadi munculnya sistem perundang-undangan di Indonesia itu tidak lepas dari kisah penginstrumentalisasinya dengan tujuan untuk mendukung sistem pemerintahan yang tidak demokratis. Kemudian pada masa pengembangan undang-undang dikembangkan pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Nah, namun dalam beberapa hal sistem perundang-undangan di Indonesia dimulai pada masa kongsi dagang VOC. Nah, pada masa VOC ini diterbitkannya plakat atau peraturan yang bersifat mengikat publik yang berdomisili di wilayah-wilayah tertentu. Kemudian mengenai tradisi perundang-undangan pemerintahan Hindia Belanda sendiri itu semakin meluas wilayah jajahan pemerintahan Hindia Belanda yang membuat peraturan meluas atau mengikat lebih banyak lagi penduduk dan dikuatkan oleh pemerintah seiring berjalannya proses pembentukan wilayah jajahan Hindia Belanda. Selanjutnya yaitu fungsi perundang-undangan bagi pemerintah Hindia Belanda. Undang-undang yang berarti instrumen atau alat itu bertujuan untuk melakukan pengaturan-pengaturan seperti ada di bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, pada bidang politik, pemerintah Belanda mengatur pemerintahan, kesultanan, dan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Kemudian kalau sosial itu seperti dari segi sosial mereka membuat kelas-kelas sosial seperti kelas Eropa bangsawan,
kelas Arab Cina, kemudian kelas pribumi. Kemudian dari segi ekonomi, mereka membatasi perdagangan yang ada pada masyarakat pribumi. Kemudian untuk budaya, mereka mengatur budaya penyelesaian hukum di masyarakat dengan memaksa menggunakan hukum adat. Kemudian selanjutnya yakni tentang pengenalan undang-undang Belanda di Indonesia. Nah, Belanda menggunakan metode pencakokan atau transplantasi dalam mengenalkan tradisi hukum Belanda. Yang kemudian perundang-undangan yang ada di Indonesia itu merupakan hasil penanaman paksa oleh pemerintah Hindia Belanda. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Jelani. Terima kasih. Baik, dengan saya Abdul Qadir Jelani sebagai pembicara selanjutnya yang akan membahas tradisi hukum Belanda. Tradisi hukum Belanda merupakan tradisi replikasi daripada tradisi hukum Prancis. Kenapa? Karena Belanda itu pernah jatuh ke tangan Prancis setelah perang Belanda-Prancis pada bulan Desember tahun 1794 sampai Januari 1795 yang dikomandoi oleh Napoleon Bonaparte. Kemudian Belanda jatuh ke Prancis. Nah, hal ini menyebabkan Indonesia berada juga di bawah pimpinannya Prancis. Dengan apa tandanya? Di Indonesia itu kemudian ditatangkanlah Herman William Dendels yang memimpin Batavia pada saat itu, yang kemudian membuat jalan dari Anyar ke Panarukan. Itu dia. Nah, terus apakah tradisi perundang-undangan yang ada di Indonesia itu murni, pure milik Indonesia? Jawabannya bukan. Undang-undang yang ada di Indonesia itu nggak lahir daripada dinamika politik masyarakat Indonesia seperti yang ada di Eropa, yang ada demo-demo menolak kebijakan-kebijakan gereja seperti itu. Nah, kemudian bukan lahir dari sejarah tradisi bangsa Indonesia yang mana kita tahu bangsa Indonesia itu awalnya sebelum Belanda ini datang yang berupa VOC itu Indonesia berbentuk kesultanan, kerajaan. Nah, dan kemudian di kesultanan itu memiliki cara penyelesaiannya sendiri dengan hukum Islam, membuat konon-konon, membuat peradilan-peradilan ya yang diselesaikan dengan cara yang ada di masyarakat gitu, sesuai dengan kondisi masyarakat pada masa itu, dengan kekeluargaan. Nah, undang-undang merupakan hal baru seperti yang telah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Merupakan hal baru yang dipaksakan oleh sejarah, yang dipaksakan dalam sejarah Indonesia oleh pemerintah Hindia Belanda. Kemudian, kenapa bukan produk asli Indonesia? Karena bukan hasil tarik-menarik antara kekuatan publik dalam masyarakat Indonesia. Demo-demo yang sebelumnya saya bilang tadi, demo-demo untuk menghentikan kebijakan-kebijakan gereja yang waktu itu mengatur pemerintah pada saat itu, dogma-dogma gereja, bukan hasil desakan rakyat terhadap negara. Bukan hasil desakan kelompok masyarakat yang dirugikan terhadap kelompok masyarakat yang diuntungkan. Seperti itu. Nah, kemudian tak ada kekuatan yang tumbuh dalam bentuk negara, yaitu pemerintah kolonial yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang signifikan. Bahkan terjadi hingga pasca kemerdekaan sampai masa Orde Baru. Ada beberapa proses-proses perubahan fungsi undang-undang yang mana keluar dari tujuan awal pendirian undang-undang tersebut, yaitu proses penghilangan penyosohan jati diri perundang-undangan. Yang awalnya itu sebagai instrumen ideologi dan politik. Nah, proses penghilangan ini via laut semakin diperkuat. Perundang-undangan bukan lagi alat yang dapat bermanfaat oleh rakyat,
untuk mengontrol kekuasaan eksekutif. Oke, mari kita sebutkan contoh. Kita pikir sambil Anda menonton tayangan ini, sambil Anda memikirkan contoh daripada bentuk undang-undang yang bukan lagi sebagai alat kontrol eksekutif. Lalu, undang-undang menjadi senjata untuk mengontrol segala tindakan rakyat. Hal ini pernah terjadi di zaman Orde Baru. Bahkan sampai zaman reformasi pun ada. Nah, mari kita pikirkan bareng-bareng. Apa saja contoh dari mengontrol segala tindakan rakyat? Beralih. Perundang-undangan tak lagi berfungsi. Sebagai apa? Sebagai ajang bagi rakyat dan pemerintah. Untuk apa? Untuk membangun kesepakatan lewat kontrak atau perikatan. Udah nggak kayak gitu. Nggak berubah menjadi alat untuk mengontrol segala tindakan rakyat, lalu memaksakan sesuatu kewajiban yang sebenarnya tadi diinginkan oleh rakyat itu sendiri. Salah satu contohnya saya sebutkan, pernah ada undang-undang zaman Orde Baru, undang-undang haji. Nanti kita cek bareng-bareng ya, cek bersama. Pokoknya setelah ini harus sudah ada pertanyaan-pertanyaan, sudah ada jawaban-jawaban, sudah ada contoh-contoh yang bisa kita sebutkan satu-satu. Nah, salah satu contoh yang bisa saya sebutkan itu memaksakan haji menggunakan travel. Padahal haji itu bisa dilakukan secara mandiri. Berangkat, beli tiket ke Arab Saudi, buat visa, berangkat, habis itu apa? Penginapan bisa dilakukan sendiri. Rakyat Indonesia ini sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Jika mereka tuh merasa tidak bisa melakukannya sendiri, mereka bisa menggunakan travel, mereka bisa menggunakan pemandu. Jika mereka sudah bisa melakukannya, maka ya tinggal berangkat aja. Seperti backpackeran gitu, yang backpacker jalan kaki, backpacker motoran untuk haji, backpacker mobilan, bisa. Nah, pokoknya setelah ini mesti ada pertanyaan-pertanyaan, terus contoh-contoh yang bisa disampaikan daripada materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan penjelasan terkait peraturan perundang-undangan dalam kerangka ilmu perundang-undangan. Sebelum kita masuki ke dalamnya, perlu diketahui bahwa ilmu perundang-undangan ini biasanya familiar pada negara-negara yang mengikuti sistem civil law, karena corong mereka dalam penegakan hukumnya itu dengan peraturan-peraturan tertulis, atau kalau di Indonesia itu perundang-undangan, yang mana biasanya di dalamnya itu akan bahas terkait dasar-dasar pembentukan peraturan perundang-undangan, meliputi prosesnya bagaimana, tekniknya bagaimana, bahasanya yang jelas itu bagaimana, norma hukumnya itu bagaimana, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita masuk pada pengertian ilmu pengetahuan perundang-undangan. Nah, ini tuh kalau dalam bahasa Jerman itu dikatakan Gesetzgebungswissenschaft, kalau dalam bahasa Belandanya itu Wetgeving-Wetenschap, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu Science of Legislation. Oke. Kalau secara istilah ilmu pengetahuan perundang-undangan itu ilmu pengetahuan yang bersifat interdisipliner yang mempelajari pembentukan perundang-undangan negara. Ini saya ambil dari pendapat Burhan Krems. Ini beliau profesor yang berasal dari Jerman. Maksud dari ilmu perundang-undangan ini bersifat interdisipliner yaitu bahwa ilmu ini tuh sangat memiliki keterkaitan erat dengan ilmu-ilmu yang memiliki hubungan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Misal dengan ilmu sosiologis atau ilmu politik. Jadi contohnya dalam pembuatan perundang-undangan itu pasti bukan semata-mata atau tidak semata-mata peraturan ini dibuat kemudian muncul gitu aja. Akan tetapi peraturan itu ada karena melihat secara sosiologis di dalam masyarakatnya itu bagaimana. Nah, itu salah satu contoh kenapa ilmu pengetahuan perundang-undangan ini bersifat interdisipliner. Nah, kemudian lanjut pada bahan ketiga, peraturan perundang-undangan itu hukum yang sudah mengalami positivisasi atau dituliskan. Dalam artian apa? Ini akan menjadi pembeda dengan peraturan yang lain. Misal hukum adat itu kan tidak tertulis. Kalau perundang-undangan itu sudah pasti tertulis. Tuh. Kemudian selain itu juga peraturan perundang-undangan itu sebagai wujud kesepakatan kontraktual yang konkret, tidak abstrak. Dalam artian apa?
hukum tersebut itu sudah tidak lagi dikonsepkan pada asas-asas moral yuridis yang masih abstrak, akan tetapi sudah memiliki wujud yang konkret dan sudah disahkan. Nah, itu pembeda antara hukum positif itu. Kalau di Indonesia itu biasanya orang-orang itu ngomongnya itu hukum positif itu hukum perundang-undangan. Itu. Kemudian pengertian peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Oke, peraturan tertulis berarti peraturan perundang-undangan itu pasti dalam bentuk tertulis, itu yang dimana di dalamnya itu memuat norma hukum yang mengikat secara umum. Dalam artian apa? Undang-undang itu dikeluarkan itu berarti mengikat secara umum. Misal undang-undang peraturan dari Indonesia berarti mengikat pada seluruh warga Indonesia melalui prosedur-prosedur yang telah diundangkan atau yang telah ditetapkan itu. Nah, kemudian bagaimana dalam pembentukan peraturan perundang-undangan? Alurnya itu bagaimana? Tahapannya itu bagaimana? Yang pertama itu ada perencanaan. Itu biasanya disusun dulu kerangkanya, kemudian dibuat naskah akademiknya, kemudian langsung pada penyusunan. Disusun oleh DPR, kemudian disetujui oleh Presiden, kemudian ada pembahasan. Ini dibahas oleh DPR sama Presiden. Kemudian ada pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Nah, ini ketika sudah disetujui oleh Presiden, sudah ditetapkan, maka akan diundangkan atau diumumkan ke seluruh Indonesia. Nah, itu kemudian masuk pada ilmu perundang-undangan menurut Burhan Krems. Nah, menurut beliau ilmu ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada teori perundang-undangan, kemudian yang kedua ada ilmu perundang-undangan. Teori perundang-undangan ini berorientasi menjadi kejelasan atau kejernihan makna atau pengertian-pengertian dan bersifat normatif. Dalam artian di sini itu akan membahas terkait dasar-dasarnya atau asas-asasnya dalam peraturan perundang-undangan, teorinya. Kemudian kalau ilmu perundang-undangan itu berorientasi pada perbuatan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan dan bersifat normatif. Dalam artian apa? Yang namanya ilmu perundang-undangan itu berarti di dalamnya pasti akan membahas terkait bagaimana cara membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, gitu. Tata caranya, teknisnya itu bagaimana. Tuh. Kemudian masuk pada peraturan perundang-undangan menurut para ahli. Menurut Profesor bagaimana? Peraturan perundang-undangan itu keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang berisi aturan tingkah laku yang bersifat secara umum. Dan menurut Hamid S. At-Tamimi itu seluruh aturan yang dibentuk oleh semua tingkat lembaga dalam bentuk tertentu dengan prosedur tertentu dan biasanya disertai dengan sanksi berlaku umum serta mengikat rakyat. Nah, antara kedua pendapat yang dikeluarkan oleh dua para ahli yang kita ambil itu intinya itu sama, bahwa yang namanya perundang-undangan itu sudah pasti tertulis, sudah dalam bentuk undang-undang. Nah, kemudian yang berhak untuk membuat perundang-undangan yang punya wewenang yaitu pejabat-pejabat yang memiliki kewenangan dalam membuatnya. Itu seperti DPR. Nah, kalau misal yang membuat itu bupati, bisa? Tidak bisa, karena sah atau enggak? Tidak sah, karena sudah memiliki peraturan, sudah memiliki kewenangannya sendiri-sendiri. Kemudian berisi aturan tingkah laku. Nah, ini sesuai dengan sosiologisnya dalam masyarakat itu bagaimana. Kita melihat dalam membuat undang-undangan itu pasti melihat hal tersebut, norma hukumnya bagaimana, seperti itu. Makanya kalau dalam peraturan undang-undangan itu pasti ada disebutkan sanksi-sanksinya juga, larangan, kemudian perintah itu kan sebuah aturan tingkah laku, kemudian bersifat umum, mengikat secara umum warga Indonesia. Kalau peraturan Indonesia beda banget dengan misal SK surat keputusannya itu hanya mengikat pada beberapa orang saja yang memiliki kepentingan pada surat tersebut. Itu. Kemudian lanjut pada ciri-ciri peraturan perundang-undangan. Yang pertama, jelas tadi sudah jelaskan bahwa peraturannya tertulis, kemudian dibentuk oleh lembaga atau pejabat. Berarti kalau tidak dibentuk berarti apabila kalau dibentuk oleh orang yang tidak memiliki kewenangan, maka undang-undang tersebut tidak sah. Kemudian mengikat secara umum dan materinya tentang aturan pola tingkah laku. Nah, ini perlu dipahami antara hukum, peraturan perundang-undangan dan undang-undang. Jadi ini tuh bentuknya itu piramida terbalik. Jadi hukum itu segala aturan berisi perintah dan larangan dan lain-lain, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Jadi ya ada hukum adat, ada hukum undang-undangan dan lain sebagainya. Jurispruden itu mungkin termasuk pada hukum. Kemudian
Nah, kalau peraturan perundang-undangan itu termasuk hukum yang tertulis. Gitu. Nah, contoh hukum yang tertulis itu apa? Yaitu undang-undang. Nah, ini perlu dipahami perbedaan antara hukum, peraturan perundang-undangan dan undang-undang. Kalau hukum itu masih menyeluruh, universal. Kalau untuk undang-undang itu mengerucut itu pada peraturan-peraturan yang tertulis. Itu saja. Kemudian itu saja dari saya. Kemudian akan dilanjut kepada materi selanjutnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang asas-asas peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi asas peraturan perundang-undangan di Indonesia itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Yang kedua, asas dalam materi muatan peraturan perundang-undangan. Nah, bagian yang pertama yaitu asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah yang pertama, kejelasan tujuan. Jadi setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas yang hendak dicapai dari peraturan tersebut. Yang kedua, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Jadi setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pihak yang berwenang dalam membuat peraturan perundang-undangan. Bagian yang ketiga, kesesuaian antara jenis dan materi muatan. Jadi peraturan perundang-undangan harus memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis perundang-undangan. Bagian keempat, dapat dilaksanakan. Peraturan perundang-undangan memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan di dalam lapisan masyarakat, baik itu secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Selanjutnya yang kelima, kedayagunaan dan kehasilgunaan. Jadi setiap peraturan perundang-undangan dibuat memang sangat diperlukan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Yang keenam, keterbukaan. Proses pembentukan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan itu harus bersifat transparan dan terbuka kepada masyarakat. Yang ketujuh, kejelasan rumusan. Peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis, mudah dimengerti, sistematika, dan hukumnya jelas. Terus bagian asas yang kedua yaitu asas-asas dalam materi muatan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, pengayoman. Di sini pengayoman maksudnya itu memberikan perlindungan. Yang kedua, kemanusiaan, yaitu mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia dan harkat martabat setiap warga negara. Yang ketiga, kebangsaan. Maksudnya di sini mencerminkan watak bangsa Indonesia yang pluralisme dan dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, kekeluargaan. Maksudnya materi muatan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat bersama. Yang kelima, kenusantaraan. Peraturan perundang-undangan harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia. Yang keenam, Bhinneka Tunggal Ika. Peraturan perundang-undangan harus memperhatikan ragam budaya dan suku yang ada di negara Indonesia. Yang ketujuh, keadilan. Maksudnya keadilan di sini adalah peraturan perundang-undangan harus bersifat adil bagi setiap masyarakat Indonesia. Yang kedelapan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Asas ini maksudnya ialah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara agama, suku, ras, golongan, gender, ataupun status sosial. Yang kesembilan, ketertiban dan kepastian hukum. Maksudnya peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum. Yang kesepuluh, keselarasan mencerminkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan negara. Materi selanjutnya yaitu dasar hukum. Dasar hukum peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator.